Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022, saya ingin mencoba membagikan sedikit berkat yang saya terima dari pembacaan Gemar di Kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita baca bersama-sama. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Sungguh sebuah pembacaan Gemar yang sangat singkat, padat, namun sangat berisi, terutama buat saya sendiri, di mana ayat ini menjadi cukup sebuah peringatan besar bagi diri saya sendiri, di mana saya sendiri pun juga baru saja mengalami sebuah peristiwa yang dimana dari ayat ini saya benar-benar ditekankan untuk berlaku bijak, berlaku sesuai dengan citra Allah, di mana bijak itu kembali bicara soal membalas dendam. Pada perikop ini sudah dijelaskan bahwa di mana setiap masalah punya caranya masing-masing, punya solusinya masing-masing, dan bagaimana untuk memecahkannya masing-masing. Contohnya cemeti ini seperti pecut untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Tetapi digarisbawahi di ayat keempat bahwa jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri sama dengan dia. Dalam arti ketika kita mungkin mendapatkan sebuah perilaku atau kejadian atau sebuah tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dari orang lain yang kita anggap mungkin tidak tepat dan mungkin terlebih menyakiti hati kita, ketika kita membalas berarti dalam arti level kita atau tingkatan kita masih sama seperti orang-orang yang menyakiti kita. Kalau misalnya kita pun menganggap dia lebih rendah, tapi buktinya memang kita setara dengan dia karena kita mengembalikan apa yang dia lakukan kepada kita kembalikan kepada dia. Dan di sini menjadi sebuah peringatan besar buat saya, di mana sepulang dari retreat kemarin banyak poin-poin yang bisa kita terima, di mana memang untuk menjadi keluarga Allah yang intim, kita akan diuji, kita akan diproses sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Mungkin hal poin ini yang juga mendukung dari pembacaan Gemar pagi hari ini, di mana ketika kita sudah di level tertentu akan tetap ada cobaan-cobaan yang memang sudah sesuai dengan level kita, dan terlebih kita dituntut untuk tidak membalas atau memberikan tindakan feedback yang tidak sesuai dengan level kita. Dalam arti kita sebagai anak-anak terpilih Allah harus bisa mencerminkan apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam bentuk kehidupan Kristus yang sempurna. Nah, di sini di ayat keempat dituliskan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Jangan sampai kita istilahnya mengembalikan kebodohan orang bodoh yang dilakukan kepada kita lakukan hal yang sama. Karena supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia, dimana sudah layak dan sepantasnya kita sebagai murid-murid Allah harus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa, karena memang dari awalnya kita sudah dipilih dan diciptakan sebagai anak Allah. Dari sumbernya, dari kita dijadikan Tuhan menemukan kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah, dan itu menjadi tanggung jawab buat kita sama-sama untuk menjaga citra kita agar tetap sesuai dengan Kristus. Di satu sisi mungkin perenungan Gemar hari ini cukuplah ringan karena memang sudah sering kali dibahas dalam program Gemar, juga dalam kebaktian dan pemakaran setiap hari Minggu, bahkan retreat kemarin yang baru kita ikuti bersama Bapak Ibu Saudara dari tanggal 4, 5, dan 6
Sungguh begitu luar biasa, saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang baru. Sudah saatnya selain kita menerima, kita harus mempraktekannya. Tidak hanya membicarakan, mendiskusikan saja, tapi kembali lagi mewujudkannya. Karena seperti yang dibahas kemarin oleh salah satu pendeta yang diundang dalam retreat kita kemarin, di mana yang diukur adalah kekristenan secara praktek. Yang digarisbawahi adalah kekristenan secara praktek, bukan kekristenan secara status. Maka dari itu menjadi sebuah tanggung jawab penting yang harus kita garisbawahi bersama. Di sini tidaklah mudah untuk menjalankannya, sudah jelas. Karena saya sendiri pun masih dalam usaha melakukan hal yang kita renungkan pagi hari ini bersama. Tetapi kembali lagi, jalan akan terbuka, pintu akan terbuka juga bagi mereka yang mengetuknya. Dalam arti ketika kita sudah mulai melangkahkan kaki, kita mulai mengetuk pintu tersebut, maka semuanya akan dibukakan buat kita. Dengan cara kita memulai, dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan niat, dengan meminta pertolongan dengan Tuhan untuk menurunkan hikmat dan ma'rifatnya, kebijaksanaannya untuk kita dalam menjalani hidup agar tetap sesuai seperti Kristus. Sungguh perenungan yang luar biasa. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kita, terlebih tanggung jawab kita yang kemarin sudah juga dibahas dari retreat kita tentang keintiman keluarga Allah, bahwa kekristenan itu bukan bicara soal kita masuk ke dalam Kristen, kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus saja, tapi pertanggungjawaban kehidupan kita sampai di akhir. Saya percaya dengan yakin bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mampu, dan Tuhan yang akan menyempurnakan setiap usaha kita. Sungguh luar biasa. Mari kita tutup perenungan gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami keluarga Gesia Beniau dan juga Gesia Anugerah Mendung baru saja Engkau pulihkan Tuhan dalam program retreat yang boleh kami nikmati di tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin. Dan hari ini Tuhan, kami ingin melakukan Tuhan setiap apapun ilmu, suara hati-Mu yang telah boleh kami dengar hari retreat itu ke dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Turunkan hikmat dan ma'rifat-Mu Tuhan, terlebih kemampuan yang menyempurnakan kami ya Bapa, agar kami terus kembali sejahtera dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih kami bisa bertanggung jawab untuk menjaga keintiman dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.